Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi dari zodiak Sagittarius ya, yang dimana kita akan sama-sama melihat seputar perjalanan apa yang akan dihadapi zodiak Sagittarius ya pada bulan Juni ini ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, nanti kalian akan bisa memahami ya apa yang nanti akan saya maksud ya. Yang jelas jangan di skip, ikuti saja sobat ya. Nanti akan saya bacakan sebuah perkembangan ya, yang 50% secara kartu ya, dan 50% lagi secara penerawangan saya ya, kira-kira seperti itu. Oke, silakan diikuti saja, semoga kalian akan bisa memahami apa yang saya maksud ya. Oke sobat ya, saya akan tarik dulu ya energi dari kalian semua yang mempunyai zodiak Sagittarius ya, kira-kira seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Inna fatah. Oke ya sobat ya, saya langsung shuffle dulu ya, silahkan diikuti saja sobat ya, nanti akan bisa memahami kok ya apa yang saya maksud. Saya shuffle ya, fungsinya agar energinya bisa menyatu ya, bisa kena semua ya. Oke, saya akan ambil 3 kartu ya. 1, 2, 3. Ini kartu pesan semesta ya, kartu pesan alam semesta buat kalian apa ya nanti ya. Sama ya, saya juga akan pilih 3 kartu ya. 1, 2, 3. Oke sobat ya, ini bisa dilihat ya, ada 6 kartu ya. Oke, sekali lagi ya, sebelum saya mainkan, ini bersifat general reading sobat ya, bersifat umum, bukan bersifat personal, apalagi satu nama ya. Jadi tarikannya nanti akan bisa resonate, juga akan bisa tidak ya. Yang jelas apapun itu, ketika resonate ya aminkan saja, ketika tidak resonate ya tetap kita harus berpikir secara jernih ya. Karena sekali lagi ini yang mempunyai zodiak Sagittarius ini kan banyak ya, tidak 1, 2 ataupun 10 orang ya sahabat saya di channel Ruang Batin ini ya, tetapi banyak yang memiliki zodiak-zodiak yang sama ya, yang mempunyai Sagittarius, intinya seperti itu ya. Jadi ketika kebaikannya ya itu tidak jatuh sama kalian ya, tetap syukuri, ambil yang sisi waspadanya saja, karena kewaspadaan itu memang diperlukan dalam suatu untuk mengarungi kehidupan, kira-kira seperti itu sobat ya. Dan semoga saya juga akan bisa senang ketika resonate ya, yang baik itu resonate dalam sahabat saya di channel Ruang Batinnya, mengena ke kalian, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, langsung saja saya buka ya, semoga bisa dipahami dulu sobatnya. Kan saya buka kartu yang pertama ya, ada 10 ya, ada 10 tongkat ya, ini dibawa orang ya, kelihatannya berat ya. Terus ada judgment ya, ada malaikat meniup trompet sama mayat terbangun. Terus ada strength, ada wanita menaklukkan singa ya. Sini kartu keempat gratitude ya, muncul gratitude. Ini kartu kelima Indian sunrise ya. Ini kartu keenamnya talisman, 4 ya.
Oke ya, saya akan membaca ya satu persatu. Ini kalau menurut prediksi kartu dulu sobat ya. Sekali lagi untuk zodiak Aquarius ya, apa ya maksudnya itu yang harus diwaspadai kalian ya yang mempunyai zodiak Aquarius, Sagittarius ya, yang mempunyai zodiak Sagittarius ini nanti kira-kira apa ya, perjalanan apa yang akan perlu kalian waspadai untuk zodiak Sagittarius di bulan Juni, dan kebaikan apa yang nanti kalian peroleh, kira-kira seperti itu ya. Ikuti saja sobat ya. Oke ya, ini pembacaan secara energi kartu ya. Terlihat apa ya, kelihatannya kalian ini akan dihadapkan sama beberapa masalah sobat ya. Mungkin bisa asmara, bisa kesehatan, bisa keuangan, bisa pekerjaan ya. Istilahnya mencakup itu ya semuanya ya. Kalian akan dihadapkan berbagai banyaknya suatu masalah ini untuk zodiak Sagittarius ya. Dan dimana kalian juga tidak boleh menyerah di situ sobat. Apapun itu hadapi ya, jangan pernah mundur sobat ya. Ketika kalian menghadapi suatu masalah, kalian mundur itu akan bertambah berat ya. Tetap hadapi, maju saja ya, cari jalan solusi ya. Yang jelas hilangkan rasa emosi ya, rasa panas hati itu hilangkan ya. Tetap hadapi suatu masalah biarpun banyak ya, tetap hadapi suatu masalah itu dengan kejernihan berpikir dan hati yang dingin. Itu pasti akan menang kalian ya, akan memenangkan sebuah pertarungan secara jiwa, kira-kira seperti itu ya. Secara emosi ya kalian akan bisa menang dan akan bisa mendapatkan suatu jawaban ya, kira-kira seperti itu ya. Dan apa ya, ketika kalian menghadapi masalah, berbagai banyaknya masalah ya yang kalian hadapi untuk zodiak Sagittarius ya di bulan Juni ini, kemungkinan kalian akan juga apa ya, akan menerima juga ya, menerima kabar bagus ya, kabar baik ya. Dengan kesabaran kalian ya akan bisa menemukan sesuatu ke titik fokusan kegembiraan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, masalah itu banyak ya, tetapi kalau saya rasakan itu cenderung ya, yang kalian mendapatkan kebaikan itu di bulan Juni cenderung ada dua faktor sobat ya. Mungkin tidak akan sama dengan zodiak-zodiak lain ini, karena pembacaannya zodiak Sagittarius ini kelihatannya kalian akan menemukan kebahagiaan ada dua faktor ya. Yang satu kalau menurut kartu, yang satu bisa kabar baik tentang masalah asmara, yang satu masalah keuangan, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas seperti itu. Dan tetap ya, apapun itu, kalau ini masih pembacaan secara kartu ya, apapun itu sikapi dengan rasa bersyukur ya. Kalian mendapatkan banyaknya beban masalah itu syukuri saja sobat ya, syukuri saja ya dengan ketenangan hati ya. Jangan pas baik kalian syukuri, dapat musibah kalian tidak mau mensyukuri, itu tidak boleh. Apapun itu, karena itu sudah menjadi garis tangan ataupun sudah menjadi mungkin ketetapan nasib ataupun takdir ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap syukuri dan tetap apa ya, kita jangan melupakan sama Sang Maha Pencipta, harus mendekat dengan cara berdoa dan beribadah kita ya, agar apa, agar suatu reaksi energi positif itu datang dan membantu secara otomatis tanpa kalian sadari. Ketika kalian mendapatkan musibah atau keburukan dalam hidup, energi positif itu datang karena kalian ada kedekatan dengan Sang Maha Pencipta, akan terbantu secara otomatis tanpa kalian sadari ya, kira-kira seperti itu. Dan di sisi lain kalian juga akan bisa menemukan suatu sinar ya, suatu sinar kejayaan ya. Mungkin yang kemarin-kemarin kalian kurang bersahabat ataupun kurang bisa menemukan masalah ketenangan, masalah keberhasilan, kesuksesan di dalam asmara dan keuangan, insya Allah di bulan Juni kalian akan mendapatkan itu, karena secara kartu mengatakan seperti itu. Dan yang perlu diwaspadai itu tadi sobat ya, harap dikontrol ya, karena akan ada beberapa seseorang yang mungkin teman dekat ataupun lingkungan di sekitar kalian itu adanya suatu tanda kutip ya, adanya sesuatu kurang bagus di situ ya. Mungkin akan timbul suatu masalah ya di situ ya, tentang keberhasilan kalian menuju puncak sukses asmara dan keuangan. Tetap harap berhati-hati di lingkungan sekitar kalian ya. Yang jelas kita tidak boleh bersuudzon sobat ya, tetapi waspada itu boleh ya. Maksudnya suudzon, buruk sangka sama orang itu kita tidak boleh ya, apalagi menuduh ya, jangan ya. Yang jelas kita tetap waspada saja sama diri kita sendiri ya. Kita backup semua yang jelek-jelek,
kita tutup semua dengan diri kita sendiri ya, seperti itu ya. Oke ya, dan di sisi lain juga ini kan sekedar prediksi, tidak bisa dijadikan ukuran ketepatan ya. Prediksi itu hanya sekali lagi bersifat indikator yang bisa menuju ke arah sana ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan prediksi itu tepat, tidak akan bisa ya, seperti itu. Oke, bisa ditangkap ya ini kalau pembacaan masalah saya tarik dari energi kartu. Ya, sekarang saya tarik dari energi terawangan saya, tapi mohon maaf ya, saya butuh waktu beberapa menit lah ya, tidak lama ya, karena saya butuh konsentrasi ya, karena menerawang itu tidak bisa semudah yang kita pikirkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, saya bisa menangkap ya. Kalau dari segi penerawangan saya ya, saya melihat itu apa ya, kelihatannya juga masalah beban ini memang betul ada ya. Ini kelihatannya juga faktor di kesehatan, sobat, harap waspada ya, ini yang perlu diwaspadai ya, di faktor kesehatan ya. Kelihatannya apa ya, nanti ada yang sakit ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini memang adanya suatu kesedihan ya tentang masalah kesehatan ya. Saya tadi kok melihat seseorang menangis di situ ya, seperti ada sebagian keluarga yang menangis di situ. Mungkin bisa diartikan kondisi kesehatannya lagi kurang bagus ya, seperti itu. Saya tidak menakuti ya, karena ini berdasarkan penerawangan ya, sekedar prediksi ya, yang seperti saya bilang juga tidak bisa menjamin itu tepat ya, tergantung bagaimana nanti apa yang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi ya. Kalau segi terawangan saya melihat salah satunya seperti itu, akan ada suatu kesedihan di masalah kesehatan ya, sahabat ya. Dan juga harap waspada ya, ketika saya tadi mengatakan ada sisi baik di faktor asmara dan keuangan, di sisi lain asmara kalian tetap tetap dijaga ya, karena akan ada sedikit seseorang yang mengganggu asmara kalian ya. Kalau di sektor keuangan insya Allah tadi lancar ya, tidak ada penglihatan secara terawangan itu seseorang yang mau merusak ya, mau membuat onar, mau membuat ribet dalam hal keuangan kalian, itu tidak ada ya. Tetapi di asmara masih ada sedikit ya, tetapi itu insya Allah akan mudah kalian hadapi ya. Karena yang jelas yang perlu diwaspadai di sini kelihatannya faktor kesehatan ya, kira-kira seperti itu ya. Hanya faktor kesehatan itu yang membuat saya melihat tadi agak merinding ya, karena ada seseorang yang menangis di situ ya, sobat ya. Harap diwaspadai saja ya, tetapi ya juga jangan terlalu takut dengan apa yang saya katakan. Tetap kita harus berpikir positif thinking saja, sobat ya, karena kehidupan itu kan tidak luput dengan adanya suatu kebaikan dan keburukan, karena itu sudah kodrat, sobat ya, tidak bisa dipisahkan itu. Yang jelas bagaimana nanti kita akan bisa membackup itu semua ya, berusaha ya, minim kita berusaha untuk menolak keburukan ya dengan usaha kita ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Sagittarius ya. Yang jelas asmara kalian di sini dan keuangan tergambar bagus ya. Mungkin kemarin-kemarin ya, yang belum menemukan jodoh ya, yang belum menikah, yang belum hamil, yang belum melahirkan, insya Allah kebaikan besar akan menaungi kalian di bulan Juni untuk Sagittarius ya. Tentunya yang jelas masalah asmara mungkin akan ada yang menikah di bulan Juni ya, kira-kira seperti itu. Dan keuangan juga terlihat lancar ya di bulan Juni ya, biarpun ada sendatan itu normal ya, tidak ada yang berhubungan dengan masalah-masalah di luar kalian ya, maksudnya itu hubungan masalah direcokin orang ya, dirusuhin orang, masalah keuangan tidak ada ya. Yang jelas itu akan timbul dari diri kalian sendiri ya. Yang jelas itu timbul dari diri kalian sendiri. Kebaikan pun ya, keberhasilan keuangan
keuangan pun itu juga timbul dari diri kalian sendiri ya. Ketika kalian sabar ya, tetap optimis, bekerja keras ya, maka tidak menutup kemungkinan ya kabar baik akan datang sama kalian di Juni ya, bulan Juni untuk Sagittarius, terutama sekali lagi keuangan dan asmara ya. Harap diperhatikan ya, yang waspada ya, kesehatan ya. Sebentar ya. Ya juga yang kesehatan ini terlihat ya, jikapun mungkin ada keluarga kalian yang sakit ya, jikapun ini resonate ya, ini saya sarankan jangan jangan diberikan obat secara dokter ya. Ini kelihatannya diobati secara herbal ya seperti ya, bisa kok ini ya. Kalian obati secara herbal jikapun ada yang sakit ya, jangan obat dokter ya, jangan ya, karena terlihat seperti itu akan bisa, insya Allah akan bisa sembuh ya. Oke, mungkin bisa ditangkap ya untuk sahabat saya ya, yang berada di channel Ruang Batin, khususnya yang menonton ya, bisa ditangkap ya penjelasan saya, apa yang saya sudah omongkan mulai dari awal sampai terakhir ini ya, bisa ditangkap ya. Dan semoga kalian akan bisa mengikuti maksud dari perkataan saya ini seperti apa ya. Semoga kalian akan bisa ya, dan jadikan sesuatu yang buruk itu tetap waspada ya sobat ya. Sekali lagi, boleh waspada tapi jangan bersuudon, jangan berburuk sangka ya, waspada saja di dalam diri sendiri ya. Dan tetap semoga yang baik akan jatuh sama kalian ya, yang khususnya sahabat Ruang Batin ya, dan tidak jatuh ke zodiak lain selain di Ruang Batin. Itu juga yang saya harapkan ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas yang baik apapun itu aminkan ya, siapa tahu akan jatuh sama kalian hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang buruk ya semoga akan jatuh sama kalian. Kan ketika saya mengatakan hal-hal yang buruk jatuh sama kalian, kalian akan lebih waspada, kan itu bagus ya, agar kalian bisa waspada ya. Dengan saya kasih tahu ya tentang kejadian yang tadi kurang bagus itu, kalian akan bisa mempunyai senjata untuk waspada ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian tidak kaget ya. Dan sudah saya kasih solusi ketika ada yang sakit ya, saya tadi bilang coba jangan dikasih obat-obat dokter ya, jangan ya, kasih yang sejenis herbal, kira-kira seperti itu, ramu-ramuan, itu pasti sembuh ya, saya rasa seperti itu ya. Tapi ya tetap kita harus tetap berpikir positif thinking ya tentunya ya, biar energi positif akan menaungi dan hadir di dalam kehidupan kalian, khususnya zodiak Sagittarius. Bagus ya, mantap masalah asmara dan keuangan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu ya, sekali lagi, yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan mawas diri dan hati-hati kita dalam melangkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Tetap berpikir positif thinking, tetap taburkan kebaikan ya, dan juga tetap berdoa dan berusaha, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya Dhani Kasyaf ya, mohon maaf ya jika saya ada salah dalam menyampaikan. Sekali lagi, ini bersifat prediksi dan general reading, bersifat luas sobat ya. Semoga akan bisa resonate, dan yang tidak resonate jangan kecewa, ambil dari sisi baiknya saja sobat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.